Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 33 dan 34. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS kalian, saya anjurkan sahabat KKS untuk sudah membaca terlebih dahulu Keluaran pasal 33 dan 34. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Keluaran 33. Sahabat KKS yang dikasihi Tuhan, salah satu sifat Allah Bapa adalah panjang sabar, tapi tidak maha sabar. Ada saatnya Tuhan murka karena kita melanggar ketetapan dan firman-Nya. Bagaimana cara kita tahu bahwa Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita karena Tuhan murka dengan kita? Tidak ada keberhasilan dalam hidup kita alias selalu gagal. Tidak ada progres, tidak ada buah dari kehidupan kita. Jika itu yang terjadi, jangan terjebak dalam roh agamawi. Terus sibuk dalam aktivitas rohani, tapi berdiam dirilah. Minta Tuhan koreksi, minta Tuhan perlihatkan kesalahan kita. Mari kita simak Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Orang yang karib dengan Tuhan akan punya kepekaan akan hati Tuhan. Simak juga Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Orang yang karib dengan Tuhan tidak mengejar berkat dan mujizat, tapi mengejar Sang Pemberi berkat dan mujizat, memilih hadiratnya dan penyertaannya. Mari kita simak Keluaran 33 ayat 12-14. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Keluaran 34. Sahabat KKS, setiap orang pernah melakukan kesalahan, dosa di hadapan Tuhan. Tuhan selalu memberi pengampunan karena memang Tuhan panjang sabar dan penuh kasih setia. Tapi jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Jangan selalu jatuh dosa di lubang yang sama supaya tidak menjadi orang yang bebal. Orang yang bebal tidak akan bisa diberi nasihat, bahkan teguran. Tuhan pun dianggap hal biasa. Mari kita simak Keluaran 34 ayat 6-10. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, "Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar,
berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu bersujud menyembah serta berkata, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Firman-Nya, "Sungguh, Aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsa-Mu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya Engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan Engkau sungguh-sungguh dahsyat." Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahaya-Nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.